Baik, insya Allah kita masuk ke materi ya, sedikit tentang judulnya, judul baru insya Allah. Adab terhadap Al-Quran. Yang pertama, wajibnya kita untuk memuliakan Al-Quran. Wajibnya kita untuk memuliakan Al-Quran. Jadi kalau bisa di hati kita ya, karena kita memang sehari-hari dengan Quran, kalau bisa kita muliakan banget Quran itu ya, baik fisiknya gitu kan, ataupun ya dimuliakanlah, terkhusus fisiknya mungkin ya. Pokoknya tidak boleh berserakan gitu kan, pastikan rapi ya Quran tuh. Jangan sampai nyimpen kerak tuh sembarangan gitu, apalagi sampai naudzubillah kalau sampai dilempar ya, gituin jangan ya. Betul-betul dirapihin gitu kan, dijaga baik-baik. Kalau kotor ya dilap betul. Kalau memang sudah kotor ya udah seminggu sekali kayak gitu kan. Itu dalam rangka menjaga gitu ya. Tidak boleh, mohon maaf ya. Biasanya para santri suka nulis sesuatu yang kurang baik gitu kan. Nulis apalah gitu kan, nama-nama pemain bola gitu kan. Yang punya ada kadang mah di Qur'annya kata-kata, mohon maaf, lagu-lagu mungkin naudzubillah min dzalik. Enggak boleh itu ya. Haram itu, enggak bisa. Paling simpel lah nulis di Quran mah, paling apa ya, nama gitu kan. Jangan semuanya ditulis gitu kan. Lagi galau tulis meskipun di jilidnya ya, di jilid depannya nih nggak boleh itu. Paling simpel lah, nama antum kalau mau ya, asal boleh lah, singkat. Jangan sampai ini mah sering kadang anak lihat gitu kan, dinamain apa gitu kan. Kadang ada kata-kata yang kurang baik, itu jangan ya. Itu sama saja kita tidak memuliakan Quran. Kalau lagi setoran bawa pensil pengen ke ustadz tandain anak, itu tuh diliatin ke anaknya. Jangan ya. Jadi kalau bisa hapuslah gitu. Takutnya justru kata-kata itu yang membuat kita susah ngafal gitu kan. Jadi kalau Qurannya masih ada kata-kata yang kurang baik, yang memang tidak layak ditempelkan di Quran, segera dihapus ya. Kalau pulpen segera coret pakai tip X gitu kan. Takutnya itu malah menjadi penghalang, jadi susah ngafal teh. Padahal mah itu hal sepele padahal mah ya. Tapi berkaitan dengan adab nggak bisa sepele gitu kan. Harus ketat gitu kan. Ya jadi Quran mah bersih, rapi. Boleh sih Qurannya misalkan boleh kalau sering murojaah sampai Qurannya tuh copot-copot ya. Itu ada yang rajin banget kan Qurannya sampai masya Allah gitu, lecek banget, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lecek teh ini mah karena lupanya nyimpannya lagi main bola disimpan di mana Qurannya ya. Kehujanan enak. Ini harus marah ini kalau lihat Quran itu. Ya, pastikan rak bukunya khusus ya, raknya khusus, jangan dicampurin sama buku-buku yang lain. Lagi sama novel, alhamdulillah ya. Jadi raknya khusus. Kalau memang disimpan di masjid, siapin rak khusus gitu kan. Disimpan baik-baik, dijaga ya. Jangan numpuk-numpuk, boleh sih sebenarnya mah dengan buku yang lain juga, cuman tadi posisinya yang paling mulia gitu kan. Kalau raknya bertahap ya udah. Tahap pertama khusus Quran, tahap kedua hadis, tahap ketiga fikih mungkin, silahkan. Jangan sampai Quran di nomor berapa, nggak boleh. Ya, kita ingin sebetul-betulnya memuliakan Al-Quran. Ingat jangan sampai disimpan di bawah ya, di lantai langsung nggak boleh. Minimal ada tuh meja kan yang hijau gitu boleh. Atau kalau nggak ada peci kita kalau anak ya, simpan peci ya ada nggak apa. Minimal ginilah. Ya, jangan simpan di bawah gini kan. Nggak boleh ya, kalau di lantai itu di karpet, jangan ya, jangan langsung di karpet kalau bisa. Apalagi anak pernah lihat pondok tahfiz padahal. Anak pernah sampaikan kan, store kan ke ustadz biasanya ngantri ya. Kan kalau santri waktunya ziyadah pengennya ngantri kan, ngantri ke belakang. Pengen ke kamar mandi, ngantrinya pakai Quran gitu kan. Jadi Quran ngejajar hadapan ustadz gitu kan. Itu nggak boleh, apaan itu kan nggak boleh itu. Ya, kecil tadi ya. Ada kalau ada mejanya apa? Kalau ada mejanya mah. Tapi jangan sampai Quran langsung ke karpet gitu kan. Enggak boleh ya. Kalau di motor nih misalkan anak para ustadz mau ngajar, hati-hati pengen simpel di jok, enggak boleh ya demi Allah. Penghinaan banget Quran disimpan di jok motor gitu kan.
didudukin sama ente joknya gitu kan. Itu kan penghinaan banget. Kalau anak nggak pernah ya, makanya anak sering bawa tas karena anak nggak mau gitu kan. Quran disimpan di sembarangan gitu kan. Anak nggak pernah ya. Anak alhamdulillah dari SMP kayaknya SMA gitu. Bahkan di tas anak pribadi kalau antum lihat, anak ya kalau nyimpan buku di tas, anak susun gitu ya. Quran tuh harus paling atas gitu kan. Anak muliakan, nggak boleh Quran di mana-mana, nggak boleh gitu ya. Karena anak sangat menghormati gitu ya. Karena insya Allah semakin kita muliakan, dia akan semakin memudahkan diri kita untuk menghafalnya gitu ya. Ya, jangan dikira ini sepele, tapi kayak sepele tapi ngaruh banget ya ke kehidupan kita. Jadi biasakan dimanapun ada Quran kita muliakan baik-baik. Termasuk mohon maaf, mungkin di pondok banyak Quran yang nggak kepake ya, sudah rusak. Itu kalau bisa jangan dibiarin begitu aja. Apalagi disimpan di gudang, disatuin sama, nggak boleh. Pilihannya dua, ya udah bakar aja. Ustaz, nanti ada yang bilang kita bakar Quran, ya itu memang adab terbaik. Tapi ingat bakarnya pun hati-hati ya. Jangan sampai bakarnya di tempat sampah, jangan. Di lapangan bawa apa kayak gitu ya, bawa seng atau apa, ditumpuk di tempat yang bersih, pakai bensin dikit, udah dibakar gitu kan. Hati-hati bakarnya pun ya, jangan sampai dilempar-lempar, enggak, hati-hati. Karena ini apa? Quran, firman Allah. Justru kalau dibiarin begitu aja di gudang, itu justru kan satu pengennya ada Quran baru, pengen ada Quran baru, pengen gitu kan. Yang dulunya nggak dipakai gitu kan. Jadi kalau bisa santri pun fokus aja satu Quran ya. Di antara adab antum kalau bisa Qurannya pakai satu dulu gitu. Ini mah ada 10 Qurannya kan, pakai. Ya jangan lah ya, pakai satu-satu, nggak habis kok satu juga gitu kan. Karena bagi para penghafal Quran biasanya otak itu, sepengalaman anak ya, otak itu biasanya ngeset yang sering dia lihat. Jadi kalau anak Qurannya satu, kalau menghafal sampai hatam satu aja. Karena biar halamannya terekam gitu kan, baris-barisnya. Jangan sampai ngafal Quran gonta-ganti tiap hari, itu mah susah nanti ngesetnya kalau otak kita itu. Makanya kalau anak mah dari mulai ngafal dulu, anak satu aja. Coret-coret pakai pensil nggak apa-apa, biar ingat terus gitu. Ya, jadi di antara tadi memuliakan Quran, kalau ada Quran yang memang tidak kepakai, mohon ke musyrif ya atau musyrifah, segera amanin, kasih di kardus, simpan baik-baik. Kalau memang cuacanya lagi panas ya udah bawa ke tengah lapangan atau di manalah, cari tempat yang bersih, jangan sampai dibakarnya sama sampah, naudzubillah. Nggak boleh. Dipisahin lah ini mah, dimuliakan ngebakarnya pun ya. Debunya udah buang lah gitu kan. Jangan sampai ada fitnah ngebakar Quran, bukan, kita ingin memuliakan. Justru kalau dibiarin begitu, di kilo Ustaz, aduh di kilo, Quran di kilo ini kan. Kerongsok aja ya Allah itu kan. Serendah itu ke Quran di hati kita, enggak ya. Quran paling tepat yaitu dibakar aja gitu. Jangan sampai dikemanain, nggak boleh seperti itu. Ya, itu yang pertama tadi, kita harus, kewajiban kita, adab kita harus memuliakan Al-Quran semulia-mulianya dengan yang kita bisa. Tapi nggak boleh juga berlebihan ya. Berlebihan juga nggak boleh. Kalau bawa ya bawanya di dekap lah di bawahnya gitu kan. Tapi jangan berlebihan juga jadi gulu banget. Ya nggak boleh juga, biasa aja sebenarnya mah gitu kan. Kan ada yang berlebihan ya, sampai gimana jongkok ya biasa aja sebenarnya mah. Ya pada porsinya lah gitu kan. Yang nggak boleh mah ya tadi. Kalau mau murojaah juga sama ya. Mohon kalau mau murojaah di tempat yang baik lah. Di masjid, di asrama masih bisa lah, asrama masih bisa gitu kan. Tapi misalkan di kamar mandi ya janganlah gitu kan. Atau kalau ahwat misalkan pengen tidur, pengen murojaah, ya udah pakai mukena dulu kek, beradab gitu kan. Jangan sampai sudah pakai baju tidur, aurat sudah dibuka gitu kan. Misalkan kerudung mohon maaf dibuka ya. Ya, boleh aja, nggak haram ya. Cuman adabnya pakai kerudung dulu lah, baru murojaah gitu kan. Kita mah sampai memperhatikan sampai ke sana ya. Karena ya memang pengen kayak gitu kan. Biar Qur'annya betul-betul berkah ya insyaallah. Baik, itu yang pertama ya. Harusnya kita apa tadi untuk kita memuliakan Al-Qur'an. Yang kedua, haram hukumnya menafsirkan Al-Quran. Haram hukumnya menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu. Nah, di antara adab jangan sembarangan menafsirkan ya. Jangan bilang kayaknya, emang ente siapa gitu kan.
Ya, jadi haram hukumnya menafsirkan Al-Qur'an tanpa dasar ilmu. Jadi kalau memang harus menafsirkan Quran, ya udah dengan ilmu. Bukalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari gitu kan. Minimal tafsir Muyassar lah baca. Jangan ini mah sembarangan gitu kan. Takutnya tadi Quran nggak bisa kayaknya. Kalau hadis masih bisa lah, masih mending. Kita bisa katakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran au kama qala Allah nggak bisa. Apalagi bagi para penceramah. Makanya penting banget bagi para penceramah hafal Quran itu penting. Khutbah jangan sampai salah baca ayat gitu kan. Itu aib ya. Nggak bisa kita ngaku gimana tapi Qurannya nol, nggak boleh. Tafsir seenaknya nggak boleh. Jadi kalau memang mau mentafsirkan, minimal kalau memang nggak hafal, bawa buku tafsirnya kan. Bawa buku tafsirnya kan banyaknya Ibnu Katsir yang ada kan yang versi Indonesianya ada ya. Silahkan dibaca aja tafsirnya. Jangan sampai tadi ya, mohon maaf, jangan ditafsirkan sembarangan. Karena ini bukan firman biasa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita mentafsirkan Quran dengan ilmu. Kalau kisah masih bisa lah, kisah Quran dikisahkan gitu kan. Tapi kalau berbicara tafsir, kalau bisa harus sumbernya jelas gitu kan. Berbicaranya berbobot, ada sumber ilmunya gitu kan. Ya, jadi adab yang kedua, tidak boleh kita mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Kalau bisa harus dengan ilmunya. Kalau sekedar hanya menerjemahkan, membahas, tapi kalau mentafsirkan jangan ya, harus dengan ilmu. Yang ketiga, haram hukumnya berdebat mengenai Al-Quran. Haram hukumnya berdebat mengenai Al-Quran. Misalkan gini, kita punya pemahaman A nih, kekeh gitu. Tapi ternyata Quran beda, Quran tuh versinya beda gitu, menyelisih pendapat kita. Nah jangan sampai kita kekeh gitu kan, berdebat dengan Quran gitu. Kata anak bukan kata ente gitu kan, ini mah Quran gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bertentangan antara pikiran antum dengan Quran, maka ikutilah siapa? Al-Quran. Jangan sampai berdebat hoyo gitu kan, kekeh dengan keinginan antum, jangan. Misalkan terkait ini hukum bagi waris kan ada ya di An-Nisa tuh. Ya, ada kan? Di An-Nisa apa ayatnya? Apa di surat awal An-Nisa tuh yang tentang warisan? Yang sudah hafal apa? Apa? Ada lah ya di Al-Quran. Itu jangan sampai diperdebatkan itu. Udah tahu kata Quran segini bagiannya segini, ini antum kukuh gitu kan? Enggak, nama ya nggak boleh. Kita harus tunduk kepada Al-Quran. Jangan sampai mendebat gitu kan, sesuai pendapat keinginan kita, nggak boleh. Jadi sami'na wa ata'na gitu kan. Selama memang kata Quran kayak gitu, ya udah kita kayak gitu kan. Jangan sampai berdebat dengan teman, berdebatkan apa itu nggak boleh ya. Jadi kita harus memuliakan Al-Quran seperti itu. Kemudian selanjutnya ya. Yang selanjutnya, makruh hukumnya, makruh hukumnya mengatakan saya lupa ayat ini. Jadi makruh hukumnya ketika antum mengucapkan saya lupa ayat ini. Ada caranya. Jangan bilang kayak gitu. Ada hadisnya. Boleh garis baru? Ketika kita lupa, garis baru boleh? Ketika kita lupa
Sebagian ayat yang kita hafal, ketika kita lupa sebagian ayat yang kita hafal, hendaknya kita mengatakan titik dua. Jadi ketika antum lupa, jangan bilang aku lupa ayat ini, jangan. Tapi ada peribahasanya. Hendaknya kita mengatakan titik dua. Aku telah dilupakan dari ayat ini. Aku telah dilupakan dari ayat ini. Jadi bukan kita yang lupa, tapi kita dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Adab ya kepada Allah. Jadi jangan bilang aku lupa, tapi aku telah dilupakan dari ayat ini. Kalau bahasa Arabnya bukan nasitu, tapi nusitu. Pakai isim majhul. Aku telah dilupakan dari ayat ini. Selanjutnya silakan tulis. Boleh hukumnya tadi kan makruh, sekarang boleh hukumnya menyebut surat Al-Quran. Boleh hukumnya menyebut surat Al-Quran dengan namanya. Boleh hukumnya menyebut surat Al-Quran dengan namanya. Karena katanya ada yang memang ulama terdahulu ada yang mengatakan gak boleh katanya. Harusnya mah bilangnya gini, Al-Baqarah misalkan, jangan bilang surat Al-Baqarah, tapi surat yang di dalamnya ada kisah tentang Al-Baqarah. Ali Imran bilangnya untuk ya adab lah, surat yang di dalamnya ada keluarga Imran. Tapi boleh hukumnya silahkan, surat Al-Baqarah boleh, surat Ali Imran boleh, An-Nisa silahkan, dan seterusnya ya boleh. Baik. Kemudian selanjutnya menisbatkan suatu variasi, menisbatkan suatu variasi bacaan Al-Quran, ya, menisbatkan suatu variasi bacaan Al-Quran kepada qori'nya, atau dalam kurung imam bacaan tersebut. Qori itu imam ya. Boleh menisbatkan suatu variasi Quran, menisbatkan suatu variasi bacaan Al-Quran kepada qori'nya, atau dalam kurung imam bacaan tersebut. Kita baca qiraat imam siapa? Imamnya. Kita baca qiraat imam siapa? Quran ada berapa imam? Kalau fikih ada berapa mazhab? 4 kan ya? Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali. Kalau Quran ada berapa? Quran ada 10.
Jadi kalau Quran ada 10 qari, ada 10 imam. Nanti masing-masing imam punya 2 murid, namanya rawi atau riwayat. Jadi Quran yang benar sekarang ada 10 qiraah, 20 riwayat gitu kan. Nah, kita baca qiraah yang ke-5 ya. Kita baca qiraah yang namanya Imam Asim. Kita baca qari'nya siapa? Imam Asim. Tapi riwayatnya Imam Hafiz. Nah, jadi Imam Hafiz itu bukan qari tapi rawi, riwayat, bukan qiraat. Nantilah ada urah khusus ini mah ya. Jadi boleh nanti antum bilang ana baca qiraah Imam Asim gitu kan. Padahal mah antum teh baca siapa? Riwayat Imam Hafiznya doang gitu kan. Karena Imam Asim punya 2 murid, Imam Syu'bah sama Imam Hafs. Baik. Jadi boleh ya antum menisbatkan bacaan antum kepada sang qari atau kepada sang imam. Baik. Sudah ya? Adabnya segitu. Ada berapa tadi? Berapa poin itu? Nah, sudah banyak yang anak tulis dari awal gitu kan. Ingat, tinggal diamalkan, dimurojaah dan diamalkan gitu kan. Karena ilmu buahnya adalah pengamalan. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Apa artinya? Ilmu tanpa diamalkan sebagaimana pohon yang tidak ada buahnya. Ngapain pohon durian gede gitu kan? Ada buat apa gitu kan? Ya, ulet mau nggak antum punya pohon tapi ulet doang? Nggak mau lah, naudzubillah. Ya, jadi punya ilmu tapi nggak diamalin, itu hati-hati ya kan? Kalau bisa balighu anni walau ayah gitu kan. Diamalkan, disampaikan gitu kan. Ya, diamalkan. Pokoknya segimanapun ilmu yang antum dapatkan mohon diamalkan, khususnya yang sudah saya sampaikan dari awal ya, terkait adab-adab seorang penghafal Quran. Kalau bisa dipraktekkan nggak usah semuanya, nggak usah sekaligus, bertahap aja ya, karena untuk jadi baik tuh berproses ya, perlu waktu, perlu hijrah, perlu step by step gitu kan. Mudah-mudahan mah. Tapi kalau bisa sekarang momennya memang ya, kalau antum pengen baik masa nanti masa kuliahnya, sekarang kuncinya. Jadi bagi anak SMP SMA tuh hafalan memang penting ya, tapi yang lebih penting dari itu adalah membentuk karakter diri antum gitu kan. Jadi kalau bisa soleh dari sekarang. Karena kalau udah ke Mesir, udah ke Sudan, udah ke Madinah, belum soleh itu bahaya ya. Sayang biaya, sayang waktu. Ngapain ke Mesir main-main doang? Ke piramid, foto-foto ini. Bukan talaki bukan, tapi main gitu, futsal, main game, nonton Korea, sayang. Banyak demi Allah, banyak mahasiswa ya, jangan dikira Timur Tengah soleh semua, enggak juga ya. Banyak yang kesana hanya main futsal, hanya main game, main gitar, kan merokok gitu, gitu kan. Jadi kalau bisa sebelum kesana solehkan diri antum. Kapan? Sekarang nih. Biasanya kalau SMP sudah soleh, SMA sudah soleh, kuliahnya masya Allah akan lancar gitu kan. Jadi antum bersyukur banget ya ada di sini, ada di pondok. Tapi ingat, bukan hanya numpang tidur, bukan hanya ngabisin umur di sini, bukan. Tapi betul-betul anak mondok ingin lebih baik. Ya, niatkan ya, mulai hari ini minta sama Allah, atau nanti telepon orang tua, mah doain Teteh AA pengen mondok tuh menjadi tolak ukur perubahan ya. Jadi pastikan antum yang dulu beda dengan yang sekarang. Pastikan ketika pulang sudah berubah lebih baik. Karena ngapain mondok ya, mending di rumah kalau mau main-main, mending kerja aja cari uang kan, bantu orang tua. Jadi kalau mondok memang harus benar-benar soleh ya, ibadah, mulai mandiri gitu kan, kedewasaan, bersabar gitu. Karena nanti insya Allah ya, kita yang sudah terjun ke masyarakat sudah siap ya, kalau dulunya sudah belajar gitu kan, belajar sabar gitu. Kalau antum nggak belajar dari sekarang, nanti ada masalah dikit aja aduh berat gitu kan ya. Jadi mohon kita berdoa kepada Allah ya. Sekarang khususnya sore hari Jumat, kita mohon kepada Allah ya, kita berdoa. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah satu kali ya. Kita berdoa kepada Allah dengan surat wasilah, surat Al-Fatihah yang akan kita baca. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesolihan ya. Allah jadikan kita sebagai ahli ilmu, ahli iman, ahli adab, yang memang bertakwa kepada Allah,
yang memang solih, solihah ya, istiqomah dalam ibadah, beradab ya. Mudah-mudahan ya Allah titipkan ilmu kepada kami, jadikan kami semua sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran ya Allah, yang solih, yang solihah, yang bisa mengamalkan ilmunya. Ya Allah, mudahkan belajar kami, mudahkan kami dalam menghafal, dalam belajar. Ya Allah, kuatkan ingatan kami, fasihkan lisan kami ya Allah, titipkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, titipkan kepada kami Al-Quran ya Allah, dengan ruhnya, dengan akhlaknya ya Allah, dengan pengamalannya. Jadikan kami sebagai ahli Quran ya Allah, yang hakiki, yang betul-betul bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan kami sebagai para ulama ya Allah, yang solih, yang robbani, yang bisa menjadi penerang untuk agama ini biidznillah ta'ala. Untuk orang tua kita ya Allah, sehatkan mereka, panjangkan usia mereka ya Allah, mudahkan pekerjaannya, luaskan rezekinya ya Allah, jaga mereka ya Allah, sehatkan mereka, jaga mereka untuk kami ya Allah, panjangkan usianya, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Jadikan kami sebagai anak yang solih, yang bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka di surga-Mu ya Allah, dan mudah-mudahan berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan mereka ya Allah, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, siapapun yang sedang ada doa, yang punya cita-cita, punya doa, punya harapan, punya cita-cita ke depan, rencana ya Allah, mudahkan jalannya, lancarkan jalannya, kabulkan ya Allah, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan. Siapapun yang ada masalah, masalah pribadi, masalah dengan teman, masalah keluarga, siapapun yang ada di sini ya Allah yang sedang ada masalah, selesaikan setiap masalahnya, mudahkan setiap masalahnya ya Allah, berikan kami jalan keluar terbaik, selesaikan masalah-masalah kami ya, lunaskan utang-utang kami ya Allah. Untuk lembaga ini ya As-Sabiq, mudah-mudahan semakin baik, semakin berkah, semakin bermanfaat untuk umat ini. Mudah-mudahan Allah jaga setiap pengurusnya, donaturnya, semuanya, santri-santrinya ya Allah. Berkahkan kami semua ya Allah, berkahkan kami semua. Mudah-mudahan berikan kepada kami keikhlasan ya Allah. Mudah-mudahan semakin hari kami semakin baik, semakin berkembang, semakin berkah, semakin bermanfaat untuk umat ini insyaallah. Yang sakit siapapun itu, kita, teman-teman kita, keluarga besar kita, berikan kesembuhan ya Allah, ringankan penyakitnya, sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan sehat seperti sedia kala insyaallah. Yang meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Saudara kita di Palestina dan di semua belahan dunia ya Allah, merdekakan mereka semuanya, berikan kekuatan, berikan kesabaran. Mudah-mudahan umat Islam ini menjadi jaya ya Allah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah as'alukal barakah wal ijabah wal futuha bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ya doa kita di sore hari yang mulia ini termasuk doa yang akan Allah kabulkan ya. Sering mendoakan ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu mungkin ya yang dapat kami sampaikan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya, salahnya dari kami yang menyampaikan. Kami pun masih belajar ya, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup ya dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.